Hai Besti, lagi santai ya? Semoga dalam keadaan sehat, aman, dan terkendali ya. Ada yang pernah ngalamin kesurupan atau kemasukan makhluk halus? Gimana rasanya ya kemasukan setannya selama 30 tahun? Alur cerita film yang akan saya ceritakan kali ini tentang kisah seorang anak gadis yang selama 30 tahun tubuhnya dirasuki makhluk halus. Maybe makhluk itu udah enjoyly dan nyamanly kali ya. Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check in yuk! Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. This is the place. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri. Mereka adalah Mitch dan Diane. Ini wujudnya. Mereka sedang mengunjungi rumah Alexander, paman dari Mitch yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mungkin mereka berencana untuk menempati rumah itu selama beberapa waktu, mengingat keuangan Mitch yang sedang merosot. Mereka mulai melihat-lihat isi rumah. Tak lama, mereka mulai memasukkan barang bawaan ke dalam rumah. For your information, dulu pamannya Mitch berprofesi sebagai paranormal di kota tersebut. Selang beberapa waktu, ibunya Mitch telepon. Ibunya kurang setuju kalau Mitch dan Diane tinggal di rumah itu, karena menurut ibunya rumah tersebut dihuni oleh iblis. There's evil in that house, you mark my words. Jesus, Mom. Namun, lain halnya dengan Mitch, kalau dia tinggal untuk sementara di rumah pamannya, otomatis akan sedikit membantu meringankan beban finansialnya saat ini. Karena harga sewa rumah atau apartemen sangat mahal. Itu jelas nggak mungkin dengan kondisi keuangan Mitch saat sekarang. Saat Mitch ke ruang basement untuk menyalakan saklar, Mitch menemukan tas yang isinya berkas penting dan beberapa foto masa lalu keluarganya. Di keesokan pagi, Mitch pergi berkunjung ke kediaman ibunya. Mitch sengaja datang ingin mengetahui bagaimana sosok pamannya semasa hidup. Tanpa diduga, ibunya marah dan kecewa dengan pertanyaan Mitch. Ibunya tidak mau mengulas masa lalunya, entah apa yang terjadi pada mereka di masa lalu. Yang jelas, ibunya seorang yang sangat taat beribadah, namun justru bertolak belakang dengan Alexander. Dia lebih senang mempelajari ilmu hitam. Sebagai seorang ibu, dia sangat khawatir mereka tinggal di rumah itu, apalagi kondisi Diane yang sedang hamil. Mitch pun kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu agar dia bisa memahaminya. Dad's gone, Uncle Alex is gone, so it's just you and me to deal with this, and I'm sick of all the secrets in this family. Akhirnya ibunya buka suara. Sejak Mitch berumur 9 tahun, rumah itu dingin dan selalu dingin. Pada saat itu, pamannya Mitch bermain-main dengan kamera itu. Entah apa maksud omongan sang ibu. Pamannya meminta semuanya untuk berfoto di basement. Saat itu suasana hati pamannya sedang tidak baik alias bad mood. Bahkan dia tidak menyentuh secuil pun makan malamnya. Dia juga sepanjang malam tidak bicara pada siapapun. Di malam yang sama, ayahnya Mitch membangunkan ibunya, memberitahu kalau Karen, adik perempuan Mitch, sudah ada di tempat tidurnya. Ibunya mencari ke setiap ruangan. Di waktu yang bersamaan, paman Mitch pun menghilang, tidak ada di kamarnya. Saat ibu dan ayah memeriksa ruangan basement, Karen ada di sana. Pamanu melakukan lagi-lagi ucapan ibunya menggantung. Di sana kaki dan tangan Karen terikat tali. Pada saat itu Karen berbicara dengan sangat pelan, mengucapkan kalimat yang berulang-ulang. Keluarkan dia dari tubuhku, aku tidak mau dia ada di dalam tubuhku, dia menyakitiku. Setelah mendengar cerita kelam rahasia keluarganya, Mitch justru semakin bingung dengan misteri yang menimpa adiknya. Ibunya menegaskan kalau dia sudah tidak ingin mendengar nama pamannya lagi di rumah ini. Lantas, apa yang selanjutnya terjadi? Tanya Mitch. Semenjak kejadian itu, pikiran Karen rusak. Karen merasakan trauma yang mendalam. Bahkan dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karen mulai mendengar suara-suara aneh. Dia juga mulai tidak mengenali keluarganya sendiri. Terang ibunya. Mitch kembali bertanya, apakah setelah kejadian itu paman di penjara? Karena dokter tidak bisa membuktikan bahwa saat itu Karen sakit parah, dia jadi tidak bisa bicara pada polisi, ujar ibunya. Pada saat itu juga, ibunya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan pamannya Mitch. Pamannya sempat menulis surat, namun tanpa dibaca, surat itu langsung dia bakar di perapian. Sekarang, sesuai kehendak Tuhan, dia terbakar di api neraka, ucap ibunya dengan perasaan penuh amarah. What happened next? Kembali ke Mitch dan Diane.
Terlihat Mitch sedang membersihkan kamera warisan keluarga. Mitch menunjukkan foto masa lalu hasil jepretan kamera tersebut. Kamera itu bisa memotret aura orang. Mitch mencoba memastikan apa kameranya masih bisa berfungsi dengan baik. Tak lama, Mitch pun mencoba memotret Diane. Dia penasaran mengetahui auranya. Setelah jadi, hasil auranya mereka cari tahu di buku maupun internet. Keesokan pagi, Mitch mengunjungi seorang peramal yang mempunyai skill membaca pikiran dari kartu tarot. Ternyata kedua kartu yang Mitch ambil itu kartu yang melambangkan petaka bagi diri dan keluarganya. Setelah Mitch bicara ngaler ngidul, si peramal pun merasa tersinggung dengan semua ucapan Mitch yang banyak berkelit dan pura-pura berbohong. Sontak si peramal pun marah karena si peramal sejak kedatangannya sudah mengetahui maksud dan tujuannya. Akhirnya, Mitch pun jujur dan mengungkapkan maksud tujuannya. Kemudian dia menunjukkan foto adiknya agar bisa dibaca arti auranya. Si peramal pun menanyakan siapa yang telah mengambil gambar ini. Picture from when she was 7. This was taken with a Kirlian camera. Yes, by my uncle. Singkat cerita, ternyata si peramal adalah teman pamannya Mitch. Sekarang gimana kondisi adik kamu? Tanya si peramal. Saat ini Karen adiknya ada di rumah sakit jiwa dekat pantai, jawab Mitch. Mitch menceritakan kalau sebelumnya Karen dalam keadaan baik dan normal. Namun setelah pamannya mengambil gambar, dia jadi trauma karena pamannya sering menganiaya menyakiti Karen. Si peramal tidak percaya kalau itu perbuatan Alexander. Justru aura di balik foto Karen lah penyebabnya. Si peramal bilang jika ingin menolong Karen, adiknya harus dibawa keluar dari kamarnya, kemudian kembali hadapkan ke kamera milik pamannya. Si peramal pun menanyakan bulan dan tahun pengambilan gambar adiknya. Ternyata itu sudah 30 tahun silam. Keesokan pagi, Mitch mengunjungi Karen adiknya. Setelah melihat berkasnya, pengurus rumah sakit jiwa pun menjelaskan kalau datanya tidak resmi, hanya disetujui oleh Elaine Walker yang tak lain adalah ibunya. Resident status by personal consent of Elaine. Elaine Walker? Mitch pun diperbolehkan membawa pulang dengan syarat identitas kopi KTP, karena di sana Karen dirawat secara sukarela. Mitch pun membawanya pulang. Saat akan diambil gambar, dia membawa Karen ke basement. Sebenarnya Diane kurang setuju kalau Karen ada bersamanya. Mitch pun mencoba menenangkan dan memberi pengertian. Saat kembali ke basement, kameranya sudah terjatuh dan rusak. Di scene yang lain ada si peramal yang sedang membuka arsip. Tiba-tiba dia seperti sedang memikirkan hal yang berat dan rumit. Kembali ke Mitch dan Diane. Terlihat sepertinya mereka mau bobo. Mitch yang melihat arsip rumah sakit jiwa, di situ ada gambar yang berhasil digambar Karen semasa di rumah sakit jiwa. Saat tertidur, Mitch mimpi buruk. Ceritanya saat melihat ke kamar Karen, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan. Mitch pun terbangun. Dia juga dikagetkan oleh sosok Karen yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Diane pun ikut terbangun. Kemudian Mitch mencoba mengantar Karen kembali ke kamarnya. Di keesokan pagi saat mereka akan pergi, sweater Karen tertinggal di basement. Dengan sigap, Diane mencoba mengambilnya. Tak lama, Diane pun keluar memberitahu kalau kamera milik paman Alexander dalam keadaan utuh baik-baik saja. Padahal kan kemarin hancur karena terjatuh. Mitch pun melihatnya. It was on the ground right there in pieces, all the film was spilled out. Mitch segera menjemput Karen. Dia akan mencoba memotret Karen. Setelah berhasil memotret Karen, Mitch pun segera pergi ke tempat peramal untuk menyerahkan hasil potret Karen agar diterawang sang peramal. Mitch meminta Diane untuk mengurus Karen. Sebenarnya Diane bingung dan takut, tapi ya mau gimana lagi. Setelah foto Karen diserahkan, Madam pun menjelaskan hasil terawangannya. Mungkin Mitch tidak akan mempercayai apa yang disampaikan Madam, tapi mau nggak mau dia harus menerimanya. Madam menjelaskan tentang hal goib. Mitch pun bertanya apa mungkin Karen adiknya ada yang merasuki sosok iblis. Melihat kondisi Karen saat ini serta hasil analisa foto yang ditunjukkan, Madam yakin Karen memang sudah dirasuki iblis. Strayed into our plane of existence. Mitch kembali bertanya apakah Karen adiknya bisa ditolong. Mungkin belum terlambat untuk menyembuhkan Karen. Saya hanya bisa berusaha sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, ucap Madam.
Di scene yang lain ada Diane yang sedang menerima telepon dari sang mertua. Dia khawatir dengan keadaan menantunya yang harus tinggal di rumah itu. Tiba-tiba Karen terbangun dan memecahkan botol obat. Kemudian dia menunjuk ke arah perut Diane. Tanpa diduga, tiba-tiba Diane mengeluarkan banyak darah. Sepertinya Diane mengalami pendarahan dan keguguran untuk kedua kalinya. Diane pun panik sampai handphone pun terjatuh. Diane! Kembali ke Mitch, Madam menjelaskan bahwa kebanyakan orang akan sulit menerima informasi yang Madam jelaskan. Namun, itulah yang terjadi. Mitch menjelaskan kejadian kamera yang dijatuhkan Karen kemarin hancur berantakan. Namun, keesokan pagi, kamera sudah kembali utuh tanpa rusak sedikit pun. Madam menjawab makhluk tersebut sudah dipenuhi dendam. Menurut Madam, untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Karen akan sedikit sulit, karena makhluk tersebut sudah merasa nyaman dalam tubuh Karen. Makhluk itu sangat senang menyiksa orang dengan menyiksa gadis kecil yang polos seperti Karen. Buktinya, sudah 30 tahun makhluk itu ada dalam tubuh Karen. And Karen is gonna be very hard. Malam pun tiba. Kembali Mitch menjelaskan tentang sosok makhluk yang ada pada diri Karen yang akan membahayakan keluarganya. Mereka menyakiti namun tidak secara nyata. These things, they scare us, but they're not real. Di keesokan pagi terlihat Madam mengunjungi rumah Mitch. Kemudian Mitch membawa Madam ke ruang basement dan menjelaskan perihal pemanggilan arwah yang ada dalam tubuh Karen. Madam menerangkan aturannya saat ritual nanti. Kita tetap bergandengan tangan dengan apapun hal yang akan terjadi. Madam melarang Diane berada di ruang basement selama proses ritual berlangsung. Di scene yang lain terlihat Karen yang akan dibawa ke ruang basement. Diane khawatir makhluk itu akan menyakiti Karen di luar dugaan. What is this thing, whatever it is? What if it hurts Karen? Madam pun memulai ritual dengan mengikat tubuh Karen menggunakan tali, karena makhluk tersebut pasti akan melakukan perlawanan bukan hanya jiwa tapi perlawanan fisik juga. Over Karen's soul. It is not unknown for the afflicted subject to suffer harm. Mitch mulai memegang erat tangan Karen, kemudian Madam mulai berkomunikasi dengan sosok Karen yang sebenarnya. Terdengar kalimat, "Tolong, dia terus menyakiti." Karen, can you hear me? Tenang, saya akan segera melepaskannya, jawab Madam. Namun Karen menjawab dia takkan membiarkannya. Karen menjawab lagi, jangan, dia akan membunuhku. Makhluk itu takkan membiarkanmu mati karena tidak akan ada tujuan lain, jawab Madam. Dia akan menyakitimu dan membunuh kalian semua, ucap Karen. Karen kembali menegaskan kalau makhluk yang ada pada tubuhnya tidak mau berbicara pada siapapun dan mendengarkan ucapan Madam. Makhluk tersebut pun melakukan perlawanan. Dia tidak akan pergi dari tubuh Karen. Dia juga berkata kotor pada Madam. Singkat cerita, Mitch menanyakan asal-usul makhluk yang ada pada tubuh Karen adiknya. Madam pun buka suara, rahasia yang sudah lama dia simpan bersama Alexander. Akhirnya, Madam menceritakan kalau dahulu dia dan pamannya satu grup. Mereka tergolong dalam ikatan dukun nanggung. Saat malam itu mengusik mereka, Madam dan Alexander tidak sanggup bertemu satu sama lain. Barulah saat Mitch menunjukkan foto Karen serta bulan berapa Karen sakit, disitulah Madam menyadarinya. Kalau semua ini efek dari apa yang sudah Madam dan Alexander perbuat 30 tahun lalu. Makhluk tersebut menunggu jiwa muda yang segar yang tak lain sosok Karen adiknya lah yang berhasil makhluk itu diami tubuhnya. Mitch menyebut kalau semua ini tanggung jawab Madam dan pamannya, maka merekalah yang harus menghentikannya. Gara-gara kalian, adikku tersiksa selama 30 tahun. Makhluk yang kalian bawa ke rumah inilah penyebabnya, ucap Mitch dengan penuh emosi. Saya sama sekali tidak mengetahui kejadian ini karena Alexander tidak pernah memberitahu hal ini. Saya juga tidak tahu kalau gara-gara hal ini Karen harus diasingkan di rumah sakit jiwa selama 30 tahun, jawab Madam dengan penuh penyesalan. Madam berpikir kelakuan dia dan Alexander dahulu tidak menyebabkan efek apa-apa bagi siapapun. Mitch menjelaskan kalau saat itu Alexander pamannya mengirimi surat pada ibunya, namun ibunya tanpa membaca isi surat langsung membakar surat tersebut, padahal pamannya berusaha memberitahu ibunya. Tak lama sosok makhluk yang merasuki tubuh Karen buka suara. Kalau kalian tidak akan berhasil mengeluarkanku dalam tubuh anak ini, kalian akan gagal. Madam mencoba melanjutkan ritualnya dengan kembali mengikat tubuh Karen. Tiba-tiba sosok itu mengatakan kalau kamu tidak akan bisa mengusirku. Mitch tidak akan berani membunuh adiknya yang menjadi anak kesayangan ibunya. Saat
Saat ritual berlangsung, tiba-tiba Karen berubah menjadi sosok ibunya. Mitch pun terkejut, namun Madam menjelaskan kalau itu bukan sosok nyata ibunya. Mitch mengira kalau makhluk yang ada dalam tubuh Karen sudah pergi. Tapi tiba-tiba makhluk itu kembali meronta dan masih mendiami tubuh adiknya. Singkat cerita, makhluk yang mendiami tubuh Karen selama 30 tahun pergi nggak tahu kemana. Coba tanya Kang Parkir, kali aja tahu. Karen pun tersadar. Mitch mencoba memastikan kalau Karen benar-benar sudah aman dengan memotret kembali. Hasilnya, tidak terlihat ada aura negatif dari tubuh Karen. Melihat kenyataan ini, Mitch pun senang dan memanggil Madam untuk memberitahu hasilnya. Tapi, terlihat sosok Madam yang nyangkoyot ngulahek efek gelut sama uka-uka. Ada, it's work! Saat Mitch melihat kondisinya, ternyata Madam sudah meninggoy. Akhir cerita, Karen berhasil sembuh dari sosok yang merasuki tubuhnya selama puluhan tahun. Dia kembali hidup normal. Terdengar suara telepon dari ibunya Mitch. Dirinya khawatir karena kemarin telepon Diane mati secara tiba-tiba. Mitch, you didn't call me yesterday. And Diane sounded so strange. I've been beside myself with worry. Don't worry mom, everything is okay, jawab Mitch. Namun tiba-tiba saat melihat foto Diane hasil jepretan kamera itu, terlihat aura yang menyelimuti perut Diane. Mitch mulai gelisah, teringat dengan kata-kata Madam, kalau makhluk tersebut menyukai sosok jiwa yang murni dan muda. Film pun berakhir. Thanks for watching, bestie. Bye!